Langkah-langkah kita selanjutnya bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 saya sudah mengadu permasalahan yang saya hadapi terkait pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang saya nilai tertutup dan sepihak. Yang kedua, bahwa sekitar pada tahun 1919 saya memiliki istri yang berinisial WW, yang pada saat itu untuk proses pengangkatan pegawai negeri sipil saya harus menggadaikan menjual barang-barang berharga milik saya untuk proses tersebut. Bahwa sekitar tahun itu ketika saya berstatus suami sah dari saudara Soleh Guliadi berinisial WW, di mana seharusnya sesuai PP nomor 10 saya memiliki hak atas insentif tunjangan suami per bulan lebih kurang senilai Rp129.000 per bulan. Yang kesembilan ada selanjutnya, di saat saya berstatus suami sah dari saudara IWW selama kurun waktu 6 tahun, tunjangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada saya selaku penerima hak insentif tunjangan suami. Yang bahwa dari kurun waktu setelah diangkat menjadi PNS, justru bukannya memikir kesejahteraan dan kepentingan keluarga, namun justru pergi dari rumah dan berganti tempat, berpindah. Untuk hak asuh anak juga saya tidak diberikan kesempatan untuk menjumpai anak sebagai ayah kandung. Demikian surat pengaduan ini saya buat. Sudilah kiranya Bapak Kapolsek selaku kontrol sosial mengklarifikasi, membantu kami atas kebijakan yang diambil sepihak. Kami juga sudah mengadukan kasus ini di Polsek Tempuran terkait keterlibatan saudara Mamoh ya. Pada undangan 28 November 2012, rujukan berita acara delik aduan saudara Soleh SAG ini terkait dengan opera Pak, atau drama atau kelakuan seseorang. Jadinya ya tentang kelakuan seseorang ya sifatnya nanti ya catatan saja, dan catatan itu nanti akan saya bawa ke BPKAD untuk didiskusikan, bahkan di inspektorat, kepada Bendahara Dinas Koordinator Tambak Romo. Dengan ini saya Soleh Guliadi sebagai masuk dalam surat kami menyampaikan permohonan saya kepada Bendahara Koordinator Dinas Pendidikan Kabupaten Pati JK Tambak Romo, Ibu Sukowati Suudi, terkait tuntutan ya, Ibu Sukowati Suudi terkait tuntutan alasan insentif tunjangan suami yang mengikat pada Ibu Indah Wayu Dewati SPDSD yang tidak disalurkan kepada suaminya semenjak TMT Desember 2010 sampai dengan 2016 terhitung sebelum tindakan perceraian dilakukan per Juli 2016. Dengan ini mohon kebijaksanaannya agar hal tersebut menjadi perhatian semua pihak. Itu yang menjadi bahan ajuan. Kami sudah berkomunikasi dengan inspektorat, yang intinya adalah kami melakukan penolakan ya, klarifikasi atas penolakan saya terhadap gugatan cerai saudari Wiwi. Tapi dia tetap bersikeras melakukan gugatan cerai, dan itu mengandung konsekuensi logis untuk dapat ditangani secara baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kita hanya kepingin didudukkan bersama dengan saudara Indah Wayu Dewati untuk melakukan klarifikasi ya. Jadi di sini di mana pejabat ini yang ada di Dinas Pendidikan ya, ini dinabubukkan oleh suap oleh rakyat supaya melek informasi Pak. Laporan ini bisa menggunakan beberapa media sarana, jadi tolong agar ada proses hukum yang seimbang dengan nilai-nilai kesalahan. Kita lihat bobot kesalahannya Bu Endah ini dengan pertimbangan nurani, pertimbangan hati nurani dan pentelantarannya bertahun-tahun agar dia tahu segala kelemahan dan keprihatinan penyakit daripada Pak Soleh Guliadi. Ini pertimbangan bukan kriminal, tapi ini adalah
pertimbangan ketertiban umum, ya, dan tidak punya hati nurani lagi, dan apa yang namanya dinas itu terus kaku, tidak bisa digugat. Wong menteri saja bisa digugat, dan laporan honorer juga bisa dicabut karena memang memalukan. Karena etika dan kemanusiaan, apa tidak lebih malu dan beretika kalau kepala sekolah mencabut berita acara gugat cerai? Apa salahnya, apa gengsinya, di mana letak kekuasaannya, di mana garansi keadilan? Pejabat-pejabat harus adil, menimbang, mengingat, mengkoreksi, mengevaluasi, mengcross-check bahwa di situ ada validasi, ada ACC, ada penyelidikan lapangan, adanya kasus pelanggaran UU PNS bagian 2 pasal 16 karena hanya sifatnya mekanisme saja lalu diabaikan dan tidak ditempatkan apa adanya, misalkan pemberhentian dengan hormat atau pensiun dini, maka SOTK, prosedur penyederhanaan organisasi dan birokrasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu akibat keperluan yang mendesak, adanya kelebihan pegawai negeri sipil atau kelebihan tenaga honorer sesuai dengan ambang batas efisiensi organisasi pasal 7. Saya menyampaikan apabila ini PNS diangkat dan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak memenuhi kriteria atau tidak mungkin dilaksanakan, maka bisa dicabut SK tersebut. Jadi ini dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jadi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran karena inefisiensi atau dari jabatan mengganggu kinerja, mendapatkan hak kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak cukup hanya itu budgetingnya, jadi pejabat dinas itu punya hak evaluasi, punya hak budgeter, ya, baik transportasi, manajemen, di mana bidik instansinya itu dibawa bukan untuk kepentingannya sendiri tapi untuk negara atau rakyat. Kalau sudah begini caranya, ini namanya sudah ambisi pribadi, kepentingan pribadi, bukan lagi kepentingan negara dan masyarakat. Jadi sesibuk-sibuknya orang tentu punya waktu. Jadi untuk apa fungsi PNS kalau tidak punya waktu untuk pelayanan kemasyarakatan? Kita sudah sampaikan ke Dikdasmen di kementerian untuk melakukan upaya menindaklanjuti tindak lanjut pasca gugat cerai, ya, pasca perceraian itu yang memperhatikan pelanggaran pasca, ya. Kan sudah ada permasalahan sebelumnya. Pasca untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran mengikat yang dilakukan PNS tersebut yang berbenturan dengan prinsip etika PNS, yaitu pasal 53 2010, di mana IWB sudah dilaporkan lalu serangkaian perbuatan asusila kriminal tercela dan amoral tidak berperi kemanusiaan yang patut dianggap sebagai seorang PNS yang mempermalukan instansi. Bahwa IWB telah mengakibatkan kerusakan sistem manajemen keluarga dan tidak berlaku wajar sebagai seorang istri pada umumnya, dan dia berbicara menyakitkan, mengalihkan pembicaraan, membuang muka dan mengkriminalisasi saya. Maka sejak meninggalkan rumah itu tidak ada komunikasi sama sekali dengan saya sama sekali. Akan kesibukannya yang telah menjadi dinding pemisah, pemecah komitmen perkawinan, dan dia melakukan semua itu tanpa ada mekanisme kontrol sebagai seorang istri maupun sebagai seorang PNS. Jadi walaupun mungkin berdamai, harusnya memakai jalan yang tegas, ada teguran keras dan tindakan disiplin PNS. Jadi tolonglah saya memang sedang dalam keadaan sakit kritis, nggak punya kerja, dan berusaha untuk mempertahankan hak perkawinan saya demi hidup saya dan hidup anak-anak saya. Semua tahu, karena artinya dinas melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana orang miskin dan terlantar
dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1. Semua orang tahu kalau saya dalam keadaan seperti ini telantar, ini diakibatkan oleh rekayasa kelakuan saudari IWW. Jadi tolong akan adanya kebusukan, aroma tidak sedap, kejahatan, rekayasa kasus dan melodrama saudara IWW ini untuk ditindak tegas oleh kedinasan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Kalau memang dinas tidak berani membuat keputusan tegas kepada anak buahnya, tolong untuk dibiarkan saja, biar kena hukum Tuhan, kena hukum karma dan ketabrak truk. Karena disadarkan dari kelupaannya tidak bisa, sudah tidak punya rasa malu, tidak bisa berpikir, maka pembinaan kepada saudari WW ini perlu sangat diperlukan ya, karena disadarkan tidak mau, sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak bisa berpikir sehat, maka pembinaan kepada saudari WW ini harus berkelanjutan dengan berkesinambungan dan memerlukan keterangan dokter jiwa. Jangan cuma saya saja yang dianggap dokter jiwa. Resolusi persoalan gugat bermasalah pada intinya yang dipertanyakan pihak korban adalah terkait persoalan tuntutan alasan menyikapi terutama urusan pidana dan perdata yang menjerat saudari WW, apalagi dapat menjurus pada inti persoalan atau tidak, sebab hal-hal class action beruntun yang dilakukan IWW belum sama sekali tersentuh tindakan hukum. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, ini hanya sifatnya adalah Babin Kamtibmas nanti berkaitan dengan pembinaan ketertiban masyarakat, nanti disondingkan atau disampaikan di Satpol PP. Jadi laporan polisi ini nanti kami sondingkan di BPKAD, Satpol PP dan di Inspektorat sebagai poin penilaian dari seorang PNS. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo sebagai laporan demi laporan bahwa kami diterlantarkan baik surat menyurat maupun yang hal lainnya selama 15 tahun, maka mohon kebijakan dari para pihak terutama kepolisian mensikapi kasus ini agar tidak berlarut-larut, melainkan ada nanti dipertemukan, ada kesepakatannya seperti apa, kalau tidak dilakukan mengandung konsekuensi bagaimana. Jadi itu mungkin masih kita toleransi untuk jalan atau jalan kekeluargaan saja, karena unsur lainnya sudah terpenuhi. Misalkan kasus penculikan, perampasan, dan aksi membawa kabur dari rumah itu sudah terpenuhi di Polsek Gabus. Jadi saya meminta kasus ini dapat diakumulasi di Polsek Gabus. Barangkali nanti ada hal-hal lainnya yang dapat didiskusikan dan dapat ditagihkan, karena kejadian ya tentang persekusi-eksekusi itu di wilayah Gabus. Diakui maupun tidak, saya sudah melapor berkali-kali di Polsek Gabus namun belum tertuang di dalam surat. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.